kabar pemirsa? Saya Medina kembali menjumpai Anda, tentunya lo trendsetter program infotainment yang paling hangat. Orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotshot selama 1 jam ke depan. Sebab Hotshot selalu memuak sisi lain di balik berita dan fenomena. Sibuk kerja, kerja, dan kerja lagi. Inilah yang mewarnai hari-hari pedangdut muda Lesti sejak pamornya melejit karena sukses menjadi runner-up di ajang The Academy Asia. Lesti tidak hanya semakin sering diundang untuk tampil di luar negeri, di dalam negeri pun Lesti tak kalah sibuk kebanjiran job untuk show. Uniknya berbeda dari aksi panggungnya dulu, kini setiap kali menggelar show, Lesti rajin mengenakan busana rancangan desainer. Pemandangan seperti inilah yang terbingkai oleh kamera tim Hotshot ketika menengok kesibukan Lesti pekan ini. Bakal melakukan show di salah satu daerah di Jawa Barat, Lesti langsung memesan gaun bernuansa kebaya modern yang konon berharga fantastis berikut ini. Oke pemirsa Hotshot, aku udah sampai di lokasinya. Kita masuk aja yuk. Assalamualaikum. Kabar baik, alhamdulillah. Sini lagi. Halo pemirsa, ini Kak Adi desainernya. Yuk kita masuk. Masuk ya. Masuk, asik. Oke pemirsa Hotshot, bajunya udah Dede coba. Dan ini baju yang udah dirancang spesial untuk Dede ya Adi. Dirancang untuk Dede spesial. Tuh bajunya. Ini sini deh. Ini kebaya ya. Nah, ini saya memberikan konsep kebaya modern buat Dede. Cuttingan sini kebaya pendek, itu mempermudah dia juga untuk bergerak, nggak ribet lah nanti. Untuk rok sendiri, memang rok ini dari batik Jawa, kita buat belahan. Biar mempermudah dia melangkah seperti itu. Seksi tapi tidak vulgar ya Dede. Iya. Karena aku performnya off airnya di daerah Jawa Barat dan kebetulan itu daerah aku dibesarkan gitu di Cianjur gitu, dan lagu-lagunya pun kebanyakan lagu-lagu Sunda dan aku nanti akan nyinden gitu-gitu, jadi nggak begitu banyak lagu dangdut. Oke pemirsa, aku mau ganti baju dulu ya. Oke. Ya, sejak pamornya sukses meroket, sejak itu pula Lesti semakin sering terlihat tampil dengan mengenakan gaun rancangan desainer yang mahal. Karena konon mendulang rezeki honor fantastis untuk setiap kali manggung. Perubahan ini 180 derajat berbeda dari kondisi Lesti yang dulu kerap mengamen dari panggung kampung ke kampung dengan kostum panggung yang ala kadarnya. Ironisnya, di balik kebahagiaan Lesti mendulang sukses luar biasa di usia yang begitu belia, tak banyak yang tahu diam-diam Lesti tengah memendam gundah kesedihan. Pasalnya Ndang Mulyana sang ayah tengah menderita sakit berupa tumor jinak di bagian dada. Namun tak kunjung mau untuk menjalani operasi. Sakit yang diam-diam dirahasiakan sang ayah dari publik ini kian mendulang kejutan karena ternyata telah 14 tahun diderita oleh Ndang Mulyana. Sakit tumor. Tumornya jinak. Kemarin juga udah apa namanya? Apa itu? Udah di check up. Cuma jinak tapi karena udah 14 tahun jadi udah besar banget. Resiko operasinya pun ya namanya operasi kan nggak ada yang ringan, nggak ada yang tetap ada aja resikonya ada. Cuma ya gitu ya, namanya juga operasi, tergantung kita yakin apa enggak gitu. Jadi ya bismillah aja sih Dede mah. Nggak ada. Kalau ini kecil kan, ini gede. Oh iya. Kayak saya belum pernah lihat ya. Udah mau operasi. Oh, insya Allah. Ya, mengejutkan. Siapa yang menyangka jika 14 tahun sudah, Ndang Mulyana menyembunyikan rasa sakit akibat tumor yang dideritanya dari publik. Masih segar tergurat di ingatan publik betapa Ndang Mulyana begitu bersemangat mengantar Lesti kemanapun, termasuk menempuh perjalanan jauh dan melelahkan antara Cianjur dan Jakarta demi bisa tampil di ajang The Academy Indosiar dengan hanya mengendarai motor tanpa mengeluh sakit sama sekali. Meski dalam kondisi sakit yang rupanya begitu rapat ditutup-tutupi sang ayah Lesti seperti berikut ini. Ya itu kalau misalnya perjalanan manggung ataupun perjalanan pulang gini ya sekalian istirahat. Kalau pantatnya udah panas, saya keluar tikar di sini makan minum sambil
menghirup udara segar gitu. Nah, kalau masalah penyakit saya abaikan aja dulu. Yang misalnya kan saya juga nggak merasa sakit kan, gitu maksudnya nggak merasa sakit itu ya masih bisa ditahan lah. Kalau saya kan prinsip saya kalau masih bisa berjalan, masih bisa bernapas istilahnya. Nah, insya Allah saya akan berjalan terus dan menjaga anak saya. Gitu. Pengorbanan Dang Mulyana yang sanggup mengorbankan segalanya demi kesuksesan Lesti itu pun kian mendulang miris sekaligus haru. Karena niat baik Lesti untuk menyembuhkan tumor sang ayah lewat jalan operasi dengan menggunakan tabungan uang hadiah kemenangan di The Academy 1, The Academy Asia dan sederet hasil honor show justru ditolak Endang Mulyana. Alasannya justru mengejutkan. Endang Mulyana takut jika menjalani operasi mengangkat tumor di dadanya, tak ada lagi tangan yang akan menjaga dan mengantar Lesti kemanapun pergi. Dari dulu juga udah, ayo Pak, karena memang kan tujuan utama Dede kesini apa ya, di akademi juga kan kalau Dede dikasih rezeki Dede menang pengen operasi Bapak, tapi ditunda dulu sampai sekarang udah 3 tahun karena memang bapaknya juga belum berani. Akhirnya setelah banyak yang bujuk mau tahun ini insya Allah. Kalau misalnya Bapak sakit, kalau misalnya Bapak sampai ya istilahnya sampai lepas gitu kan, siapa yang jagain Lesti kan, yang bikin saya tersentuh seperti itu ya. Pokoknya Bapak harus sembuh ya, biar jagain Dede terus kayak gitu. Itu kan bukan 1 orang 2 orang, yang banyak yang bilang kayak gitu. Kini ketika Endang Mulyana benar-benar bersedia menjalani operasi agar sembuh dari tumor yang telah 14 tahun membuat sang ayah sakit, Lesti pun dikabarkan semakin menggenjot tenaga demi membiayai operasi sang ayah meski harus menelan pahit. Karena sebagai gadis yang masih sekolah, tidaklah mudah bagi Lesti untuk membagi waktu antara orang tua, sekolah, pacar, berteman, dan tuntutan kerja mencari rejeki sekaligus. Tak banyak yang tahu, Lesti bahkan sering menahan tangis nelangsa karena tak bisa menjalani masa sekolah secara normal layaknya murid SMA lain akibat jadwal show yang begitu padat. Tapi semua pengorbanan ini dilakoni Lesti dengan senyum demi kesembuhan dan kebahagiaan sang ayah. Sebenarnya memang susah ya ngatur waktunya. Cuma yang sangat beruntung lagi, aku itu sekolah di sekolah yang sekolahnya itu ngedukung karir aku. Maksudnya sekolahnya juga apa ya, kasih dispensasi gitu dari awal. Kemarin sih full Dede masuk UTS ikut gitu. Sekarang belum, palingan seminggu 2-3 hari masuk gitu. Ya walaupun manusiawi ya, pasti sedikit-sedikit pasti berpikir gini, aku juga ya gimana ya, aku juga pengen main sama teman-teman, pengen istilahnya ingin menikmati di luaran sana gitu. Cuma dari sisi lain juga itu yang Dede bilang tadi, selalu berpikir positif aja, nggak yang berpikir aduh mumet. Cuman kadang juga iya ngerasa boring juga, itu manusiawi ya, boring. Kadang juga tiba-tiba nangis sendiri gitu. Apalagi kalau udah di kamar sendiri terus dengerin lagu, lihat-lihat YouTube itu suka nangis. Itu istilahnya gimana kita bikin musibah itu menjadi lebih apa ya, ke hal yang baik. Kayak misalnya ya itu oke lah, bisa kasarnya Allah kasih penyakit gitu ya. Tapi gimana nih cara solusinya kita buat penyakit itu hilang? Pemirsa Hotshot, minta doanya mudah-mudahan proses operasi Bapak sekarang nanti diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan sekarang juga Bapak sehat terus biar bisa jaga-jaga Dede kemana-mana, terus Dedenya juga mudah-mudahan sehat. Lama meninggalkan Rina Nose untuk mengurus keperluan pernikahan di Brunei Darussalam, rupanya Fahrul Razi telah mempersiapkan kejutan romantis untuk Rina. Kemarin tiba-tiba saja Fahrul datang lebih awal dari jadwal kepulangannya dan memberikan kejutan di atas panggung The Academy 3 untuk Rina. Nah, seperti apakah harus sekaligus romantisnya kebersamaan Fahrul dan Rina pasca berpisah sementara? Benarkah Fahrul bahkan telah mempersiapkan kado istimewa? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.